Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita membaca hadits ketiga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 4 hadits pilihan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria, salah seorang ulama Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala. Di hadits ketiga ini beliau setelah sebelumnya berbicara, menyampaikan kepada kita terkait dengan Islam, iman, ihsan. Di hadits ketiga ini beliau tegaskan lagi bahwa Islam yang kita pegang itu ada da'aimnya, ada tiangnya, ada fondasi pokoknya, yang bangunan Islam kita tidak akan tegak tanpa itu. Kata beliau, al-haditsu tsalits, hadits yang ketiga, an Abdullah ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar, sebelumnya dari ayahnya Umar ibn Khattab, hadits yang sebelumnya. Kalau ini dari anaknya khalifah yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara pokok. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama dan yang paling utama. Bersyahadat an la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini yang paling pertama dan yang paling utama, yang ditakbir oleh para ulama dengan tauhidul mursil wa tauhid al-mursal. Kita meyakini bahwa dalam kehidupan dunia ini
Tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali Allah saja. Kalau kita berdoa, tidak ada yang berhak kita meminta doa kepadanya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku. Artinya jangan kepada selain. Maka saya akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Itu bentuk persaksian kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Artinya kita tidak boleh meminta pertolongan kecuali kepadanya saja. Ini yang kita selalu katakan dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Potongan yang kedua. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya tidak kepada selainnya. Syahadat la ilaha illallah artinya kita tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya saja. Kalau kita memang beriman, bersyahadat la ilaha illallah, maka kita tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal, menyerahkan seluruh perkara kalian jika memang kalian beriman. Artinya kalau kita tidak bersandar kepada Allah dalam permasalahan yang kita hadapi, maka kita bukan beriman, bukan mukmin. Ini bentuk-bentuk ibadah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, berarti dia telah meninggalkan seluruh yang dibesarkan, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengagungkan Allah saja. Itu artinya la ilaha illallah. Kemudian bagian kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan mengaku bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Dengan dua ini kita akan menjadi hamba Allah. Dengan yang pertama, kita bisa ikhlas. Ibadah yang kita lakukan hanya untuknya. Dan dengan yang kedua, kita akan melakukan ibadah yang ikhlas itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul Allah. Itu persaksian kedua. Itu persaksian kedua. Dan dua ini harus berpasangan. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Siapa yang hanya la ilaha illallah saja, hanya ikhlas kepada Allah saja, tapi tidak Muhammad dan Rasulullah, tidak mengaku, atau mengaku tapi tidak melakukan apa yang dibawa oleh Rasulnya, maka dia belum mukmin. Maka dia belumlah beriman. Dan ibadahnya tidaklah diterima oleh Allah. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang melakukan amalan, tidak ada perintah kami pada amalan itu. Tidak ada anjuran dari kami. Contoh dari kami, kata Nabi SAW, maka dia ditolak. Ini maksudnya tidak cukup kita ikhlas. Tidak cukup kita hanya ikhlas. Harus ada tuntunannya dari Nabi. Harus ada tuntunannya dari Nabi.
Karena inilah keharusan dari syahadat. Siapa yang bersyahadat, berarti dia bersiap untuk beramal hanya karena Allah. Dan juga dia bersiap untuk beramal hanya yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, beliau berwasiat kepada kita, sahabat Nabi yang mulia, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Mengikutilah kalian saja kepada Muhammad SAW. Jangan membuat yang baru. Sungguh kalian telah tercukupi. Syariat Islam, kalau kita mau lakukan semuanya, kita belum mampu melakukan. Syariat Islam itu telah cukup. Dan yang menyatakannya cukup, itu sebenarnya bukan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukan sahabatnya, Allah yang mengatakannya cukup. Ayat mungkin kita sering dengar. Yang mana seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, kami akan jadikan hari raya. Karena mulianya ini ayat. Tidak diturunkan kepada umat sebelum kita. Hanya kepada kita saja. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya tidak perlu lagi dicari yang lain kalau kita mau beragama. Sudah sempurna. Yang menyatakannya sempurna, yang memberikan syariat kepada kita. Iya, ini ayat kata Umar bin Khattab turun di Arafah hari Jumat saat Nabi sedang wukuf. Pulang dari sini Nabi meninggal, sakit dan belum meninggal. Karena itu di haji terakhir Nabi SAW. Kata Allah pada hari ini, itu hari waktu itu diturunkan. Saya sempurnakan agama untuk kalian. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qana risalah. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru yang tidak Nabi ajarkan, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Muhammad mengkhianati risalah, wahyu. Berarti ada yang Nabi belum sampaikan. Sementara Nabi SAW pas di haji terakhir, setelah ini ayat turun di Arafah tanggal 9. Tanggal 10 Nabi berkhutbah di Mina. Beliau katakan, kalian, wahai sekalian manusia, tidak ada yang membedakan kalian, yang lebih mengutamakan kalian, kecuali dengan takwa yang kalian miliki. Tidak ada bedanya orang Arab dengan orang non-Arab. Tidak ada bedanya yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Belum berkhutbah panjang. Di akhir khutbah, beliau katakan kepada para sahabat, hal balagtukum, apakah saya sudah sampaikan semuanya kepada kalian terkait dengan ajaran Islam? Karena Nabi kita Muhammad SAW termasuk Nabi yang sedikit masa dakwanya kepada umat, tapi beliau Nabi terakhir. Beliau yang paling banyak umatnya. Beliau hanya berdakwah 23 tahun saja. Karena beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah di umur 40. Di Mekah beliau berdakwah hanya 13 tahun. Di Madinah 10. Setelah itu beliau meninggal. Pulang dari ini haji. Beliau tanya kepada para sahabat, apakah saya sudah sampaikan semuanya kepada kalian? Iya. Kata para sahabat, iya. Iya. Kata para sahabat, iya.
dan belum berpesan, hendaklah yang hadir di hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yaitu di haji, haji terakhir. Makanya Islam ini dinukil dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat. Dan Allah yang menjaminnya di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kamilah yang menurunkan ini agama dan kami akan menjaganya. Tidak ada orang yang bisa merusak Islam. Sampai nanti hari kiamat Islam ini diangkat sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang perlu kita pahami baik-baik, bahwa Islam dibangun ini di atas ini pondasi pertama, 2 kalimat syahadat. Kalau yang pertama ini tidak ada, maka tidak ada Islam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman di utusan pertama untuk berdakwah kepada penduduk Yaman. Innaka, kata beliau, innaka sata'ati qauman min ahli kitab. Kamu wahai Mu'ad akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Hendaklah awal sekali yang kamu serukan kepada mereka bersyahadat. Bersyahadat itu seruan pertama. Karena kalau tidak ada ini, tidak ada syahadat, tidak ada kita punya Islam. Kapan baru pindah ke sholat? Kata Nabi, fa'inhum ata'u kalidhalik. Fa'akbirhum annallaha aftaradu alaihim khamsu salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Kalau mereka sudah taat kepada kamu tentang hal tersebut, mereka sudah mau bersyahadat. Mereka sudah mengakui bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang lainnya batil. Rasul mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ajarkan solat 5 waktu. Jadi paham syahadat, baru diajarkan solat. Karena percuma solat kalau syahadat kita salah. Kalau syahadat kita salah. Persaksian kita kepada la ilaha illallah salah. Dan Muhammad Rasulullah kita salah. Maka solat kita tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Dan dalil dalam masalah ini itu sangat banyak. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Quran dari awal sampai akhir itu untuk menetapkan ini. Syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini Quran. Untuk menetapkan ini. Baru pondasi yang kedua. Setelah ini kuat, maka kita beralih ke pondasi yang kedua, wa iqamis shalah. Mendirikan salat. Ini juga tidak kalah pentingnya setelah bersyahadat. Karena inilah yang membedakan antara muslim dan kafir. Salat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan itu meninggalkan salat. Dalam riwayat dikatakan, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Artinya kalau dia bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak sholat, maka percuma lagi. Hukumnya telah kafir. Ia mengatakannya Nabi SAW. Ia mengatakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Bahkan kata Umar ibn Khattab, la hadda fil islami liman tarakas shalah. Tidak ada bagiannya dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada bagiannya dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Demikian pula menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dari Ahlul Bait. Beliau berkata, man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Ini harus kita perhatikan. Kan di sana ada sebagian orang, sebagian kelompok, kalau sudah yakin tentang la ilaha illallah, maka sudah tidak apa-apa, tidak sholat. Itu sudah wali. Iya, wali itu yang melakukan sholat, bukan yang meninggalkan sholat. Ini harus kita pahami. Ini Ahlul Bait. Beliau berkata, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Maka dia kafir. Dan ini disepakati oleh para sahabat Nabi SAW. Dinukil oleh Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, kata beliau, kana ashabu Rasulillah la yarawna minal a'mali syai'an tarku kufrun ghairu shalah. Adalah para sahabat Rasulullah tidaklah melihat, memandang dari amalan itu kalau ditinggalkan merupakan kekafiran selain sholat. Ini besarnya kedudukan sholat. Setelah itu beliau katakan pondasi yang ketiga, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat tidak semua orang yang wajib mengeluarkannya, bagi yang mampu saja dan yang memiliki harta yang bisa dizakati. Ini kalau zakat harta. Zakat harta itu mencakup peternakan, pertanian, ya, perdagangan, dan yang lainnya dari harta yang wajib dizakati. Ini kewajiban yang ketiga. Nabi juga berwasiat kepada Mu'adz ibn Jabal untuk hal ini. Kalau mereka sudah taat tentang sholat, kabarkan kepada mereka Allah wajibkan zakat. Diambil dari orang kaya, dikasih ke miskin. Dan yang diambilnya tidak banyak. Karena syariat Islam itu mewajibkan zakat itu hanya sedikit. 1/40 dari nisab yang ada. Kalau harta berupa uang, emas, seperti itu zakatnya. Kita punya 10 juta, itu zakatnya hanya 1/40, 250.000. Sedikit. Kita punya 20 juta, itu hanya 500. Kita punya 100 juta, itu zakatnya hanya 2.500.000. Sedikit. Karena memang Islam mengingatkan, wa iyyakum wa karaima amwalin nas. Kata Nabi kepada Mu'adz, hati-hati kamu dari hartanya orang. Hati-hati kamu dari hartanya orang. Sedikit. Kalau kita punya onta, 5 onta, itu kita keluarkan 1 ekor kambing. Kalau punya 10, 2 ekor kambing. Punya 15, 3 ekor kambing. Punya 20, 4 ekor kambing. Jadi sedikit yang keluar. Kalau kita punya sapi 30, itu yang keluar adalah 1 ekor sapi. Yang berumur setahun. Kalau punya 40, 1 ekor juga yang berumur 2 tahun. Jadi 40. Kambing baru keluar zakatnya itu. Apalagi dia lebih banyak. 40 ekor keluar 1. Artinya kalau punya 39 belum wajib. Punya 120 masih 1 ekor. Nanti lebih dari 121 baru 2 ekor. Itu kan zakatnya sedikit. Zakatnya sedikit. Kita punya hasil pertanian. Di dalam syariat dibedakan tada hujan atau kita aliri air pakai biaya. Kalau tada hujan kita keluarkan 1/10. Itu pun tidak semuanya. Lebih dari 750 kilo baru ada zakatnya. Tidak semua hasil panen. Kalau kita panen 750 kilo wajib 1/10. Kalau tak ada hujan, pengairan gratis. Tapi kalau kita aliri air pakai mesin maka 1/20. Sedikit zakat yang diwajibkan. Yang diwajibkan. Tapi bersamaan dengan sedikitnya ini pondasi Islam. Yang keempat, haji.
Ini bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ini berpuasa di bulan Ramadan memang dia rukun yang terakhir. Yang kelima, kadang sebagian orang berpuasa tapi tidak sholat. Tidak rukun kedua, tidak lakukan. Itu kan bahaya. Itu bahaya. Maka kita ingatkan, ini kalau kita berpuasa, maka kita jaga yang sebelumnya. Kita jaga yang sebelumnya. Inilah 5 pondasi Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau kita tinggalkan ini, maka tidak ada Islam. Maka tidak ada Islam. Alhamdulillah, semoga kita dimudahkan untuk istiqomah dan terjaga di atas 5 rukun ini. Kalau kita tidak mampu yang lain, tidak ada masalah. Kalau tidak mampu yang lain. Iya. Seorang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah. Ini sebagai penutup pembahasan. Dia bertanya, Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku? Nabi katakan kepadanya rukun Islam. Syahadat, kamu sholat 5 waktu. Kamu berhaji, kalau mampu kamu berpuasa di bulan Ramadan. Dia bertanya, apakah ada selain itu? Tidak, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Setelah itu dia pergi. Kata Nabi, siapa yang mau melihat kepada penduduk surga, lihat itu orang. Padahal dia hanya yang wajib saja. Iya, yang wajib saja dia tanyakan. Tapi bersamaan dengan itu, kata Nabi, itulah penduduk surga. Itulah penduduk surga. Ini kalau kita hanya mampu istiqomah di situ. Iya, kalau mampu lebih dari itu kita melakukan yang sunnah, maka itu lebih baik dan lebih sempurna lagi. Karena sunnah akan menutupi kekurangan dalam yang wajib. Akan menutupi kekurangan dalam yang wajib. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan. Ana pernah mendengar bahwa menjelang pernikahan ada banyak godaan syaitan. Apakah betul dan bagaimana? Atau apa amalan yang baik dilakukan menjelang pernikahan? Wallahualam, kalau ada dalilnya, kalau menjelang pernikahan itu ada banyak godaan syaitan. Kita bukan hanya menjelang pernikahan. Setiap saat banyak godaan syaitan. Karena Nabi SAW katakan, syaitan itu yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan berjalan di dalam anak Adam itu sejalan darah. Ia sejalan dengan darah. Selama dia hidup, maka selama itu dia datang menggodanya. Wallahualam, kalau ada hadis khusus terkait dengan menjelang pernikahan. Wallahualam. Sini ada pertanyaan. Bolehkah bermakmum kepada imam yang sholat sunnah, sedangkan saya sholat wajib? Boleh. Boleh. Mu'adz ibnu Jabal, sahabat Nabi SAW, beliau biasanya sholat bersama Nabi di masjid Nabi. Setelah itu dia pulang ke kaumnya menjadi imam di situ. Boleh seorang makmum yang sholat wajib berimam kepada bermakmum kepada yang sholat sunnah. Itu dibolehkan, tidak mengapa. Karena boleh beda niat antara imam dan makmum. Boleh beda niat. Bolehkah menggunakan Shopee Later? Apa ini? Pesan sekarang, bayar bulan depan. Wallahualam, nanti kita kaji, saya baru dengar namanya. Nanti kita tanyakan apa maksudnya, bagaimana akadnya, bayar pesan sekarang, bayar bulan depan. Iya, kalau masalah jual beli kan asalnya boleh. Ketika ada kejadian yang kita dapat, kita jangan hanya bertanya terkait dengan istilahnya. Kita harus jelaskan juga apa bentuk akadnya. Dan ini asalnya jual beli boleh. Kita akan bilang tidak boleh kalau ada pelanggaran dalam jual belinya. Pelanggarannya itu harus dijelaskan baik-baik rinciannya. Jangan sampai kita mengatakan tidak boleh padahal itu adalah boleh gara-gara penggambarannya tidak jelas.
Bagaimana hukum memberikan hadiah promo pada saat opening resto atau toko dengan tujuan menarik pelanggan? Iya, tidak apa-apa, boleh. Tidak ada masalah. Iya, boleh hal tersebut. Itu urusannya si yang punya toko. Iya, kalau dia mau memberikan hadiah kepada orang, tidak apa-apa. Bolehkah berdoa meminta hidayah untuk kedua orang tua dan meminta agar diberikan umur yang berkah? Tentunya boleh. Doa itu tidak ada yang dilarang kecuali untuk memutus silaturahim atau berdosa. Doa untuk dimudahkan berzina itu yang tidak boleh. Doa supaya bisa mencuri di rumah sana itu tidak boleh. Jadi intinya doa itu boleh selama bukan untuk dosa atau memutus silaturahim. Iya, kita mau minta kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, boleh. Apakah anak berdosa ketika waktu sholat subuh telah masuk, sementara anak melihat adik, ibu, dan bapak anak masih tidur, dan anak tidak membangunkan mereka? Iya. Kalau dikatakan berdosa, tidak. Cuman kalau kita bangunkan, itu bagus. Karena kita dianjurkan untuk bertawun di atas kebaikan. Dianjurkan dia dengan anjuran yang umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling mengajak untuk melakukan kebaikan, itu bagus. Adapun dikatakan berdosa, ya, seorang tidak menanggung dosa yang lain. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Bagaimana menasihati atau mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat? Tergantung. Tidak ada kaidah yang bisa langsung ditulis begitu terkait dengan cara mengajak orang. Karena Nabi SAW ketika belum menasihati atau mengajak orang itu berbeda-beda. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Jadi kita yang tahu bagaimana caranya di keluarga kita. Di keluarga kita. Karena kita yang hidup bersama mereka. Apa hukumnya kunut di saat sholat witir? Boleh. Kunut di saat sholat witir. Boleh kunut di saat sholat witir. Adab-adab apa yang harus dipelajari saat mengkritik atau dikritik? Iya. Kita adabnya, apa tujuan kita mengkritik? Apakah untuk mendebat ulama atau menghinakan yang bodoh? Itu adab pertama. Karena sebagian orang mengkritik, dia kritik ulama untuk mendebatnya, bukan untuk menyampaikan yang benar. Atau dia mendebat orang bodoh untuk merendahkannya. Itu adab yang tidak bagus. Kita sampaikan yang benar karena Allah ingin dia dapat seperti yang kita dapat. Supaya kalau diterima, nanti kalau kita dikritik, ya alhamdulillah ada yang kritik. Kita juga akan ikhlas. Kita juga akan ikhlas. Dan kita tidak akan tersakiti dengan hal tersebut. Itu harus dipelajari bagaimana kita menjadikan nasihat kita itu lillah. Iya, nasihat kita itu lillah. Dan kalau ada orang yang menasihati kita, juga kita terima. Lillah juga. Kalau benar kita ambil, kalau salah maka kita bisa buang nasihatnya. Dan kita bisa sampaikan juga yang benar. Kita bisa sampaikan juga yang benar. Itu paling pokok. Itu paling pokok. Bukan untuk mendebat, merasa tinggi dari ulama, dan merendahkan orang bodoh. Iya. Apakah doa panjang setelah sholat ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan doa panjang setelah sholat itu apakah ada di dalam hadis atau hanya
dikarang oleh ulama. Setahu saya surat Al-Fatihah ada doa setelah sholat selalu diakhirkan menjadi diakhirkan menjadi penutup doa. Terkait dengan sholat 5 waktu, tidak ada hadis atau perbuatan yang dinukil dari Nabi SAW belum melakukannya. Tidak ada dari Nabi SAW penukilan dari ucapan, demikian pula dari perbuatan. Kalau Nabi berdoa setelah sholat 5 waktu. Iya, tidak ada penukilannya. Tidak ada penukilan dari Nabi SAW. Dan karena tidak ada penukilan Nabi berdoa di setelah sholat 5 waktu, maka tentunya tidak ada lafaz khusus yang diajarkan. Karena kapan Nabi lakukan itu baru ada lafaz. Ketika Nabi tidak biasakan untuk doa setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada lafaz khusus. Tidak ada lafaz khusus terkait dengan doa setelah sholat 5 waktu. Tapi siapa yang mau berdoa, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak jadikan itu kegiatan yang harus dilakukan setelah sholat. Atau dia lakukan harus berjamaah. Tidak harus begitu. Karena tidak dinukil dari Nabi memimpin sahabatnya berdoa. Belum berdakwah, saya sudah bilang tadi 23 tahun. Tidak ada penukilan. Kalau Nabi memimpin doa setelah sholat 5 waktu selama ini 23 tahun. Kalau sholat istisqa, betul. Nabi berdoa. Di sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Kalau sholat 5 waktu, tidak. Jelas kalau ada, pasti sahabat menukil. Mereka adalah orang yang paling semangat untuk menukil kebaikan kepada kita. Yang tidak ada penukilan, maka tidak ada yang Nabi lakukan. Mereka, para sahabat, hanya mengatakan seperti Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Bukhari Muslim, tidak mengetahui bahwa Nabi sudah selesai sholat kecuali ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dinukil. Dan juga Nabi hanya ajarkan juga setelah sholat, ucapkanlah ada tuntunan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga ada tuntunan mengucapkan la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Itu kan yang diajarkan. Nabi ajarkan itu, tapi tidak ajarkan doa. Kalau ada pasti beliau ajarkan. Seperti misalnya di penghujung tasyahud. Nabi ajarkan kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbu. Saya mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin antakul. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, saya mencintaimu. Jangan pernah kamu tinggalkan di penghujung solatmu sebelum salam. Untuk mengucapkan Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah saya. Ya, dalam beribadah kepadamu. Bersyukur kepadamu. Ini untuk selalu mengingatmu. Jadi belum ajarkan. Ini yang belum ajarkan. Kalau seandainya ada ajaran untuk doa setelah sholat 5 waktu, maka Nabi paling bersemangat dan para sahabat paling bersemangat untuk menyampaikan kepada kita. Iya. Selama Nabi 23 tahun, kemudian khalifah yang 32 tahun memimpin umat Islam. Ya, 5 orang itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 32 tahun. Setelahnya ditambah dengan Nabi, tidak pernah mereka memimpin doa bersama atau dinukil mereka melakukan doa setelah sholat 5 waktu. Maka apa yang mereka tidak lakukan, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, wallahu alam. Tapi bersama dengan itu tadi saya katakan, siapa yang berdoa tidak diingkari. Yang mengingkari itu yang patut diingkari. Kalau ada orang yang berdoa setelah sholat 5 waktu, tapi dia ingkari. Yang mengingkari patut diingkari. Kalau dia katakan sunnah, baru itu masalah. Karena Nabi tidak ajarkan. Tapi kalau dia hanya mau berdoa saja, urusannya. Dia mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
Di sini bismillah ahsanallahu ilaikum Ustaz. Titipan pertanyaan. Ustaz, bagaimana jika datang seorang laki-laki melamar? Baik agamanya, namun dalam fisiknya kurang. Pertanyaannya, apakah selain kita mencari agamanya, baik kita mencari juga parasnya yang baik, karena manusia fitrahnya suka yang indah. Mohon penjelasannya. Iya, enggak masalah. Karena memang Nabi mengatakan, tungkahul mar'ah li arba'. Seorang perempuan itu kan dinikahi karena 4. Sama juga, laki-laki dinikahi karena 4 juga. Karena 4 juga. Artinya ini menunjukkan bahwa kalau ada menikahi seorang karena salah satu dari 4 itu, enggak ada masalah. Boleh. Li maliha, wa hasabiha, wa jamaliha, wa lidiniha. Karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya, karena kecantikannya, kalau perempuan, kegagahannya kalau laki-laki, dan karena agamanya. Seorang menikah seorang karena salah satu dari ini. Cuman kalau kita pilih agama, kata Nabi, ya fadfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka kamu akan beruntung. Minimal kalau dia marah, dia tidak pukul kita. Iya, itu kan sudah bagus. Daripada yang gagah tapi marah, terbang panci, piring, meja, kulkas. Itu kan masalah. Itu masalah. Tapi tidak salah kalau kita pilih. Kan fitrah manusia. Iya, fitrah manusia. Untuk memilih yang gagah, perempuan yang cantik. Tidak ada masalah, fitrah manusia. Tapi kalau kita pilih agama, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Bagaimana Ustadz kalau seorang perempuan menyukai seorang laki-laki? Bagus ini. Iya. Bagaimana adab menawarkan diri pada pria tersebut? Seperti ketika Ibunda Khadijah mengajukan diri beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menawarkan, boleh seorang itu menawarkan dirinya kepada seseorang. Tapi yang perlu diperhatikan adabnya. Adabnya. Jangan langsung kepadanya. Boleh pakai orang lain. Nabi saja ketika mau menikahi Maimunah, beliau pakai pengurus. Beliau gunakan Abu Rafi. Rasul ini manusia paling bertakwa, tapi pakai pengurus. Kita bilang apa itu pengurus? Macomlang. Baik, Masya Allah, Bapak. Masya Allah. Bapak mau diurus? Iya. Masya Allah. Takut dia? Takut dia? Baik. Ini itu caranya. Pakai pengurus. Boleh pakai pengurus. Iya. Karena saya pernah baca, kenapa seorang perempuan itu kalau menikah, dia menikahkan walinya. Bukan dia langsung yang menerimanya. Karena perempuan itu dia dimuliakan dalam Islam. Ketika dia langsung sendiri, itu menunjukkan rendah agamanya. Itu menunjukkan rendah agamanya. Apalagi perempuan itu rasa malunya lebih tinggi daripada laki-laki. Maka dalam hal ini kita jangan langsung tawarkan diri kepada seorang itu. Boleh kita kasih beritakan kepada orang yang tahu ikhwah itu. Boleh. Kita kasih tahu. Itu wallahualam. Habis? Alhamdulillah. Iya. Kita cukupkan dengan apa yang kita katakan terakhir tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.